hubungan antara impedansi, reaktansi, dan hambatan atau resistansi pada rangkaian RLC seri itu bisa kita gambarkan dengan diagram fasor juga atau diagram fase vektor ya. Dengan misalnya kita gambarkan si R-nya itu ke arah horizontal ke kanan, misalnya ke arah sudut 0 derajat ya. Ini R-nya. Nah, kemudian XL itu ke arah vertikal ke atas 90 derajat terhadap R, ini XL ya. Kemudian XC-nya minus 90 derajat terhadap R. Jadi sana XC ya. Dan XC. Nah, ini kita akan anggap sebagai vektor ya. Kalau ini kita anggap sebagai vektor, berarti XL dengan XC kan berlawanan, berarti harus diselisihkan kan? Ya, selisihnya misalnya hasilnya ini. Katakanlah si XL-nya lebih besar. Jadi nanti XL dikurang dengan XC, ya kan? XL dikurang XC. Nah, ini XL dikurang XC dengan R itu kan tegak lurus. Ya, sehingga resultannya kan nih sisi miringnya kan? Ya, Pitagoras. Dan inilah impedansinya, ya. Ini adalah sudut yang dibentuk antara R dengan itu sama dengan sudut yang dibentuk antara I dengan V, sumber tegangan bolak-balik. Jadi kalau kemarin kita bahas fasor tegangannya, jadi gini, kalau fasor tegangan kan gini. Ini ke sini VR ya. Juga I juga di sini kan? Ini I. Nah, kemudian ini katakanlah VL-nya lebih besar, jadi ini VL dikurang VC ya. Ini adalah V sumbernya ya. V sumbernya. Nah, sudut yang di sini itu sama dengan sudut yang di situ. Nah, jadi kalau misalnya saya sebut sudut antara I dengan V itu adalah ini V misalnya gitu ya. Nah, maka sudut yang ini pun sama segitu. Ya. Dalam rangkaian resonansi dalam rangkaian RLC seri, RLC seri itu ada 3 kemungkinan nanti ya. Sudut ini 3 daerah ya. Yang pertama itu jika CXL-nya ya, jika XL-nya itu lebih besar daripada XC. Kalau XL-nya lebih besar daripada XC berarti nanti ini ke atas kan ya. Berarti sudutnya itu positif ya. Sudutnya itu positif. Jadi sudut itu positif ya. Artinya kalau sudutnya positif, fase tegangannya mendahului fase arus. Fase tegangan mendahului fase arus ya. Karena fase tegangan mendahului fase arus, ini kan seperti pada rangkaian apa ini? Yang tegangan mendahului arus. Li ya, berarti apa itu? Induktor kan? Nah, maka kita katakan rangkaiannya bersifat induktif. Ya, bersifat seperti rangkaian induktor. Tegangan atau fase tegangan mendahului fase arus. Nah, sementara nanti kalau XL-nya itu lebih kecil daripada XC, nah, maka si sudut yang di sana itu akan negatif ya. Negatif artinya I-nya yang mendahului. Jadi fase tegangan ya mendahului fase arus. Salah ya. Fase arus mendahului ya fase tegangan ya. Nah, rangkaian seperti apa yang begini? Ya. Rangkaian kapasitor ya. Jadi ini bersifat seperti rangkaian kapasitor. Ini mendahului fase tegangan ya. Arus mendahului fase tegangan. Ini rangkaian kapasitif. Nah, terakhir kalau misalnya si XL-nya itu sama besar dengan XC. Kalau XL-nya sama dengan XC berarti sudutnya itu jadi sama dengan 0. Berarti kalau seperti ini I dan V-nya jadi apa? Ya, sefase ya. Nah, I dan V-nya sefase seperti pada rangkaian resistor, sehingga kita katakan rangkaiannya bersifat resistif. Gitu ya. Oke, nah, kondisi seperti inilah, seperti ini yang mana? Seperti ini yang terakhir ini, ketika XL sama dengan XC, inilah yang juga kita kenal dengan istilah kondisi terjadinya resonansi ya. Resonansi pada rangkaian seri RLC. Nah, jadi syaratnya resonansi adalah apa? XL sama dengan XC ya. Nah, karena XL itu sama dengan XC, kita teruskan lihat. XL sama dengan XC. XL sama dengan XC ya. XL itu kan apa? Yo, ingat-ingat. XL apa?
Omega L, ya kan? Omega dikali L sama dengan X siapa? Seper omega C, ya. Berarti dari situ kalian akan dapatkan omega dikuadratkan, yang ini naik ke sana ya. Nah, itu akan sama dengan seper LC. Gitu? Ya. Sama dengan seper LC. Berarti omeganya bisa kalian tulis sebagai seper. Yuk, nih jadi omega, diakarin kan? Jadi akar LC. Nah, omega itu kan apa? 2πf. Itu sama dengan apa? Seper akar LC. Jadi dari situ kita akan dapatkan frekuensi resonansinya adalah apa? Seper, ya, 2π akar L dikali dengan C. Jadi seperti itu, ya.